Kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, latar belakang, perjalanan, dan hikmahnya. Assalamualaikum, halo sahabat. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari kota Makkah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, karena menandai awal berdirinya negara Islam pertama di dunia. Hijrah juga menjadi titik awal penanggalan Islam atau kalender Hijriah. Latar belakang hijrah. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam menyebarkan ajaran Islam di Makkah. Kaum Quraisy, yang merupakan kelompok bangan dan pemuka agama di Makkah, menentang keras dakwah Nabi Muhammad. Mereka menganggap Islam sebagai ancaman bagi kepentingan ekonomi dan sosial mereka, serta tradisi leluhur mereka yang menyembah berhala. Kaum Quraisy melakukan berbagai upaya untuk menghalangi dan menghancurkan misi Nabi Muhammad, mulai dari ejekan, fitnah, boikot, hingga ancaman pembunuhan. Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus bersabar menghadapi segala cobaan dan siksaan yang mereka alami. Beberapa sahabat bahkan gugur sebagai syuhada karena dibunuh oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad juga mengalami beberapa musibah yang menyedihkan, yaitu meninggalnya istri tercintanya, Khadijah, dan pamannya yang melindunginya, Abu Thalib, pada tahun 619 Masehi. Tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn, bagi Nabi Muhammad. Tanpa perlindungan Abu Thalib, Nabi Muhammad semakin rentan terhadap serangan kaum Quraisy. Nabi Muhammad kemudian mencoba menyebarkan dakwahnya ke kota lain, yaitu Taif, yang berjarak sekitar 100 km dari Makkah. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Penduduk Taif menolak dan mengusir Nabi Muhammad dengan melemparinya batu hingga berdarah-darah. Nabi Muhammad kembali ke Makkah dengan penuh luka dan kekecewaan. Di tengah kesulitan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad, Allah memberikan kabar gembira dan harapan baru. Pada musim haji tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad bertemu dengan 6 orang dari suku Khazraj yang berasal dari kota Yasrib, nama lama Madinah. Mereka mendengar dakwah Nabi Muhammad dan langsung menerima Islam. Mereka juga mengundang Nabi Muhammad untuk hijrah ke Yasrib dan menjanjikan perlindungan dan bantuan bagi beliau dan para sahabatnya. Yasrib adalah kota yang terletak sekitar 450 km dari Makkah. Kota ini dihuni oleh 2 suku besar, yaitu Aus dan Khazraj, yang berasal dari keturunan Arab. Selain itu, ada juga sejumlah suku Yahudi yang tinggal di sana. Kota ini sering dilanda perang antara suku-suku tersebut, sehingga kondisinya tidak stabil dan damai. Pada tahun berikutnya, Nabi Muhammad kembali bertemu dengan 12 orang dari Yasrib, termasuk 2 orang dari suku Aus. Mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai Baiat Aqobah pertama. Mereka berjanji untuk menyebarkan Islam di Yasrib dan membela Nabi Muhammad jika beliau hijrah ke sana. Nabi Muhammad kemudian mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yasrib. Dakwah Mus'ab bin Umair berhasil menarik banyak orang untuk masuk Islam, baik dari suku Aus maupun Khazraj. Islam menjadi agama yang diterima dan dihormati di Yasrib. Pada tahun 622 Masehi, sebanyak 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari Yasrib datang ke Makkah untuk menemui Nabi Muhammad. Mereka berbaiat lagi kepada Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai Baiat Aqobah kedua. Mereka berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad seperti melindungi keluarga mereka sendiri, dan bersedia berperang jika diperlukan. Baiat Aqobah kedua menjadi titik balik bagi dakwah Nabi Muhammad. Beliau mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk membangun negara Islam di Yasrib.
Beliau kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib secara diam-diam, agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Para sahabat pun berangkat secara bertahap, meninggalkan harta benda dan keluarga mereka di Makkah. Perjalanan hijrah. Nabi Muhammad sendiri menunda keberangkatannya, karena menunggu izin dan perintah dari Allah. Beliau juga menunjuk Ali bin Abi Thalib, sepupunya, untuk menggantikan tempat tidurnya dan mengembalikan barang-barang titipan yang ada di rumahnya kepada pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab. Kaum Quraisy mengetahui rencana hijrah Nabi Muhammad dan merasa khawatir dengan perkembangan Islam di Yatsrib. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sebelum beliau berangkat. Mereka memilih satu orang dari setiap kabilah untuk melakukan pembunuhan secara bersama-sama, agar tidak ada yang bisa menuntut balas. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk memberitahukan rencana jahat kaum Quraisy dan memberikan izin untuk hijrah. Nabi Muhammad kemudian pergi ke rumah Abu Bakar, sahabatnya yang setia, dan mengajaknya untuk bersama-sama hijrah ke Yatsrib. Abu Bakar merasa sangat senang dan terharu, karena beliau telah menyiapkan 2 ekor unta dan perlengkapan lainnya untuk hijrah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari Makkah pada malam hari, dengan menghindari jalan utama yang biasa dilalui oleh kaum Quraisy. Mereka menuju ke arah selatan, ke Gua Sur, yang berjarak sekitar 5 km dari Makkah. Mereka bersembunyi di gua tersebut selama 3 hari, untuk mengelabui pengejaran kaum Quraisy. Di Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mendapatkan bantuan dari Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, yang memberikan informasi tentang keadaan di Makkah. Mereka juga mendapatkan bantuan dari Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar yang telah dibebaskan, yang memberikan susu unta kepada mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan dari Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar, yang memberikan makanan kepada mereka. Kaum Quraisy mencari-cari Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan cara apapun. Mereka menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberitahu keberadaan mereka. Mereka bahkan sampai ke depan pintu Gua Sur, tetapi tidak melihat mereka. Allah melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan menutup pintu gua dengan sarang laba-laba dan burung tekukur. Abu Bakar merasa khawatir jika kaum Quraisy menemukan mereka. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari mereka menundukkan kepalanya, niscaya ia akan melihat kita." Nabi Muhammad menjawab, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang Allah menjadi teman ketiganya?" Qs. At-Taubah 40. Setelah 3 hari berlalu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka ke Yatsrib. Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka ke Yatsrib dengan mengendarai unta. Mereka didampingi oleh Abdullah bin Uraikid, seorang pemandu yang dipercaya oleh Abu Bakar. Mereka mengambil jalan yang tidak biasa, yaitu melalui pantai Laut Merah, untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar berlangsung selama sekitar 10 hari. Dalam perjalanan tersebut, mereka mengalami beberapa kejadian yang menarik dan mengesankan, antara lain, mereka bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ummu Mabad, yang memberikan susu kambing kepada mereka. Nabi Muhammad memerah susu dari seekor kambing yang kurus dan lemah, lalu memberikannya kepada Ummu Mabad, Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid, dan kambing itu sendiri. Ummu Mabad kemudian masuk Islam setelah mendengar keterangan suaminya tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Mereka bertemu dengan Sura'akah bin Malik, seorang pemburu yang ingin mendapatkan hadiah dari kaum Quraisy.
Sura'akah mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan berkuda, tetapi kudanya terperosok ke dalam pasir. Sura'akah menyadari bahwa Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah, lalu meminta maaf dan berjanji untuk tidak membocorkan keberadaan mereka. Nabi Muhammad memberikan surat jaminan kepada Sura'akah, yang berisi janji bahwa Sura'akah akan mendapatkan gelang emas Kisra, Raja Persia, di masa depan. Mereka bertemu dengan Buraidah bin Al-Husayb, seorang pemimpin suku Aslam, yang awalnya ingin menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Namun, setelah mendengar penjelasan Nabi Muhammad tentang Islam, Buraidah dan seluruh anggota sukunya masuk Islam. Mereka kemudian mengawal Nabi Muhammad dan Abu Bakar hingga ke Quba, sebuah desa yang berjarak sekitar 12 km dari Yasrib. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Quba pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Masehi. Mereka disambut dengan gembira oleh penduduk Quba, yang sebagian besar telah masuk Islam. Nabi Muhammad menginap di rumah Kulsum bin Al-Hadem, seorang sahabat dari suku Amr bin Auf. Di Quba, Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Quba. Beliau juga mendapatkan wahyu dari Allah, yang memuji orang-orang yang membersihkan diri mereka di masjid tersebut. Allah berfirman, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih layak kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin mensucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Qs. At-Taubah 108. Nabi Muhammad tinggal di Quba selama 14 hari. Beliau menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib, yang baru sampai di Quba setelah berjalan kaki selama 7 hari dari Makkah. Beliau juga menunggu undangan dari penduduk Yasrib, yang bersaing untuk menjadi tuan rumah bagi Nabi Muhammad SAW. Hikmah Hijrah. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah membawa banyak hikmah dan pelajaran bagi umat Islam, antara lain. Hijrah menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Beliau tidak takut dan tidak putus asa, tetapi tetap berusaha dan berdoa kepada Allah. Beliau juga tidak lari dari masalah, tetapi mencari solusi dan alternatif yang lebih baik. Hijrah menunjukkan keikhlasan dan pengorbanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berjuang di jalan Allah. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, harta benda, dan keluarga mereka, demi menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam. Mereka juga bersedia menghadapi bahaya dan kesulitan yang mengancam jiwa dan raga mereka. Hijrah menunjukkan persaudaraan dan solidaritas antara Nabi Muhammad dan para sahabatnya, khususnya antara kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah, dan kaum Ansar, orang-orang yang membantu dari Madinah. Mereka saling membantu, menyayangi, dan melindungi satu sama lain, tanpa membedakan suku, ras, atau status sosial. Hijrah menunjukkan kebijaksanaan dan kemaslahatan Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam. Beliau membangun tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Beliau juga menjalin hubungan baik dengan suku-suku dan agama-agama lain yang ada di Madinah, dengan mengadakan perjanjian damai dan kerjasama. Hijrah menunjukkan rahmat dan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Allah memberikan kemudahan, perlindungan, dan kemenangan kepada mereka, meskipun mereka berada dalam keadaan yang sulit dan lemah. Allah juga memberikan wahyu, petunjuk, dan hikmah kepada mereka, yang menjadi sumber ilmu dan inspirasi bagi umat Islam. Demikian artikel yang saya buat tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah.
Semoga artikel ini dapat menambah wawasan dan motivasi kita untuk mengikuti teladan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berhijrah menuju kebaikan. Amin.